Bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Ya, tadi adalah himbauan yang bagus dari presenter Nirina Jubir yang menjadi salah satu korban mafia tanah, di mana tanah keluarganya itu diambil alih oleh mantan asisten rumah tangganya sendiri. Modus yang digunakan oleh asisten rumah tangga dari Nirina Jubir ini menggunakan metode yang tradisional atau klasik. Jadi dia mengubah data kepemilikan dari keluarga Nirina Jubir ke pihak lain yang akhirnya mereka daftarkan ke BPN. Kemudian timbul sertifikat baru atas nama pihak lain tersebut. Nah, belum ada 100 hari Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto diangkat sebagai menteri. Ternyata sudah membuat gebrakan yang cukup sadis menurut saya, di mana langsung menggebrak mafia tanah dan langsung menindaklanjuti 10 laporan yang menghasilkan 30 tersangka. Bahkan 13-nya adalah pegawai BPN dan ada 4 juga pejabat BPN yang terlibat dalam mafia tanah tersebut. Dan menurut keterangan media, keempat pejabat itu terancam dipecat. Jadi modus dari mafia tanah itu secara umum ada 2. Yang pertama lewat pemindahan kepemilikan atau data kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru secara ilegal. Yang kedua adalah mereka biasanya mengincar tanah-tanah kosong yang belum bersertifikat. Kemudian mereka daftarkan. Jadi biasanya sih juga ada kerjasama dengan pihak orang dalam atau pejabat BPN. Jadi tanah kosong yang belum bersertifikat tadi mereka sertifikatkan dan dibantu oleh orang dalam, akhirnya timbul atau diterbitkan sertifikat baru. Yang ketiga mereka juga mengincar tanah kosong. Ya, tanah kosong ini juga tidak bersertifikat. Lalu mereka berusaha dengan kerjasama dengan pihak BPN juga, mereka mengalihkan kepemilikan tanah kosong tersebut ke sertifikat baru. Dan dalam paparan di media massa beberapa waktu lalu ketika menindaklanjuti 10 laporan dari korban mafia tanah ini, ditemukan 2 modus baru, yaitu modus itu yang pertama lewat para mafia tanah itu mengikuti program sertifikat gratis yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi mereka membuat data-data baru untuk tanah, sebidang tanah yang nilainya mungkin luasnya mungkin kecil, tapi begitu didaftarkan menjadi lebih luas. Yang kemudian modus kelima yang tak kalah canggih adalah mereka itu meretas akun komputer untuk pendaftaran sertifikat tanah dari pejabat BPN. Jadi untuk pendataan sertifikat tanah itu kan memang sekarang dikomputerisasi dan yang punya otoritas membuka komputer itu adalah pejabat-pejabat tertentu. Nah, inilah yang mereka retas. Bahkan mereka juga menggunakan mantan pejabat BPN untuk mengakses sistem komputer di BPN dan mereka bisa dengan mudah memasukkan data-data tanah baru sehingga BPN bisa menerbitkan sertifikat. Ini adalah modus terakhir yang cukup canggih. Jadi mereka menggunakan pendekatan komputer atau digital untuk menerbitkan sertifikat baru. Terbongkarnya mafia tanah oleh Menteri Hadi Cahyanto ini menguak keterlibatan beberapa pihak dalam mafia tanah ini ya. Salah satunya yang pasti adalah pegawai atau pejabat BPN sendiri, kemudian operator, dan yang tak kalah penting adalah pendana. Terbongkar bahwa dalam kasus terakhir ini pendananya adalah dari pegawai bank swasta atau oknum bank swasta. Jadi dialah yang membiayai dari awal proses pendataan sampai keluarnya sertifikat tanah, kemudian dia juga yang menerima sertifikat tanah tersebut sebagai agunan di bank tempat dia bekerja. Dengan begitu mereka bisa mengeluarkan dana dari bank dan biasanya mereka bagi 2 dengan pegawai bank tersebut. Ini yang modus yang umum ya. Jadi selain pegawai bank ada juga biasanya itu untuk pendana adalah dari calon pembeli tanah tersebut. Misalkan ada sebuah
perusahaan pengembang atau perusahaan properti yang ingin mengincar sebuah tanah di kawasan tertentu, biasanya dia akan membiayai juga proses manipulasi data dari tanah di situ sampai terbitnya sertifikat, hingga akhirnya tanah tersebut dibeli oleh pihak pengembang atau pihak perusahaan properti tersebut. Ini modus-modus yang sering terjadi di Jakarta, di mana tiba-tiba tanah yang tidak pernah dijual tiba-tiba dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, ini yang menarik ya, karena dengan dimilikinya sebuah perusahaan artinya di situ bukan pribadi lagi tapi badan hukum, dan kadang-kadang pribadinya tidak bisa dituntut ke pengadilan. Ini yang menjadi sulit. Kenapa mafia tanah ini sulit dibongkar ya? Jadi sebenarnya mafia tanah ini juga ada di mana-mana, tidak hanya di Jakarta. Ibaratnya seperti gunung es lah ya mafia tanah ini ya. Kelihatan kecil di permukaan tapi volumenya sangat besar di bawah permukaan.